Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Sekarang kita masuk ke bait nomor 16 dari 15 dan juga 16, yaitu pasal terkait sholat. Ya, di sini dibahas terkait syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat, dan juga wajibat dalam sholat, dan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Maka kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu hafizahullah ta'ala. Faslus salati syartuha qul tuhru min hadatsin wa najasin wa satru. Fasal, ya, pasal terkait salat. Syartuha, syarat daripada salat. Qul, ya, jadi kita sekarang pembahasan terkait syarat-syarat apa? Salat. Syartuha qul, yang pertama adalah tuhru. Itu di dalam kurung tersebut tadi tuhru gitu ya, yang pertama, yaitu toharoh atau bersuci. Syarat yang pertama adalah bersuci gitu ya. Nah, bersuci di sini suci dari apa? Min hadatsin. Yang pertama adalah suci dari hadas. Nah, ini yang pertama. Itu yang pertama, suci dari hadas. Nah, maka orang yang sedang berhadas kemudian dia sholat, maka sholatnya nggak sah. Baik hadas tersebut hadas kecil, kayak misalnya dia buang air kecil misalnya, kemudian dia langsung sholat, maka sholatnya nggak sah. Ya, karena syarat daripada sholat adalah suci atau bersuci dulu dari hadas tersebut. Atau hadas besar, yaitu dari junub misalnya. Setelah dia jima, kemudian dia langsung sholat, maka nggak boleh, karena syaratnya dia harus toharoh dulu, bersuci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selain toharoh atau bersuci dari hadas, yang kedua adalah bersuci dari toharoh minan najas, yaitu apa? Bersuci dari najis. Ya, najis apa? Nah, najis pertama ada yang najisnya itu nempel di badan. Jadi kalau misalnya orang sholat, dia sudah bersuci, kemudian dia dicek di badannya ada enggak najisnya. Misalnya dia kencing misalnya tadi, kemudian dia wudhu. Setelah wudhu ternyata di badannya terkena percikan daripada kencing, maka ini dia harus disucikan dulu, harus bersuci dulu dari najis tersebut, dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian dia sholat. Itu namanya najis yang ada di badan, misal nempel tadi, kayak misalnya dia menyentuh sesuatu yang najis misalnya, maka dia harus membersihkannya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian terkadang najis juga itu terletak di baju misalnya atau di pakaian, maka ini juga harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya tadi najisnya itu nempel di kaki misalnya atau di tangan misalnya, sesuatu najis, maka ini harus dibersihkan. Begitupun najis yang ada di pakaian. Jadi enggak cuman badannya saja bersih dari najis, ya, tapi pakaian pun harus diperhatikan apakah di pakaian tersebut ada najisnya atau tidak. Kalau ada, maka harus dihilangkan gitu. Kemudian najis yang selanjutnya adalah najis terkadang terletak juga di tempat sholat. Jadi di tempat misalnya, namanya toharotul makan anin najasah, yaitu bersuci atau menyucikan tempat kita sholat dari najis. Tapi yang wajib dibersihkan adalah tempat yang dilakukan untuk sholat. Jadi misalnya tempat kita sujud, kaki kita berdiri, tempat kita meletakkan tangan ketika sujud, maka itu yang wajib dibersihkan dari najis. Adapun misalnya najisnya, sesuatu yang najis itu di hadapan kita misalnya, ya itu nggak masalah. Atau najisnya itu disebutkan di sini, ada juga di dalam syarah, kalau misalnya najisnya itu dia di tengah-tengah, misalnya di bawah perut misalnya kita sujud, nah badan kita itu tidak terkena dengan najis tersebut, atau pakaian kita tidak terkena dengan najis tersebut, maka itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya sekiranya nanti ada pakaiannya kita nempel dengan najis yang ada di bawah perut kita ketika kita sujud, maka itu harus dibersihkan juga. Jadi intinya kalau misalnya toharatul makan atau bersucinya atau sucinya tempat
dari najis itu adalah tempat kita sujud, tempat kita berdiri, tempat kita meletakkan tangan ketika sujud, dan juga pakaian kita termasuk. Kalau pakaiannya sekiranya menjulur jauh, kemudian di sekitarnya itu ada najis, maka harus dibersihkan juga, seperti itu ya. Wah, jelas lah insya Allah. Jadi kalau misalnya najisnya ada di jauh di depan kita misalnya nggak masalah gitu ya, atau di belakang kita nggak masalah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah satru, ya, yaitu apa? Satru itu adalah menutup, ya, menutup aurat. Maksudnya dari satrul aurah yaitu menutup aurat. Ya, jadi auratnya jangan sampai terbuka gitu. Adapun aurat laki-laki yaitu apa? Ma bainas surrati warrukbah, yaitu di antara pusar dan juga lutut. Nah, itu auratnya laki-laki itu nggak boleh terbuka ketika kita sholat gitu ya. Kemudian auratnya perempuan yaitu apa? Kullul badan atau kullu badan, ya di sini kullu badan, ya di kitabnya kullul badan ma'adal wajha wal kafaini, ya selain wajah dan juga kafain, ya dua telapak tangan akhwat, ya maka itu tidak apa namanya, bukan aurat. Jadi boleh kalau itu wajahnya boleh terbuka ketika sholat, tapi kalau misalnya selain itu nggak boleh terbuka. Begitupun laki-laki, selain mabainas surah antara pusar dan juga apa namanya lutut, maka itu nggak masalah ya terbuka. Tapi kalau misalnya bagiannya situ, maka nggak boleh, harus ditutup. Begitupun lagi perempuan, kalau misalnya wajah itu boleh terbuka gitu ya, karena dia bukan aurat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat yang keempat yaitu dukhulu waktin, yaitu masuk waktu. Ya, jadi harus tahu waktu juga. Dukhulu waktin itu jadi kalau misalnya sholat sebelum waktunya, ya maka sholatnya nggak sah. Gitu ya, sholatnya nggak sah. Sholat asar tapi belum, misalnya bangun siang misalnya, sholat tiba dikira udah asar ternyata belum, maka dia belum masuk waktu sholat tapi dia udah sholat, maka sholatnya nggak sah. Ya, nanti dia mengulang. Itu pun yang selanjutnya ya adalah syarat yang kelima itu adalah niyah. Ya, walaupun nanti khilaf di antara para ulama, niat ada yang tidak memasukkan ke dalam syarat-syarat sholat. Tapi kita lihat di sini niat dimasukkan ke dalam syarat sholat. Maka di sini kalau misalnya ada orang sholat tiba-tiba asal aja masuk sholat, ya masuk berjamaah, maka sebagaimana syarih atau pensyarah yaitu Nazim sendiri, ya penulis Nazm ini mengatakan bahwasanya ketika ada orang sholat dia langsung sholat aja tanpa niat sholat apa, sholat duhur atau asar atau maghrib, maka sholatnya di sini tidak sah, karena syarat daripada sahnya sholat dia harus berniat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 6 yaitu apa? Qiblah wal qiblah, dukhulu waqtin niyatun wal qiblah tafsiluha tatlubuhu mahallah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adalah apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan ini kalau misalnya orang yang di dalam haram misalnya, atau misalnya di Ka'bahnya itu di depan dia atau dekat dengan dia, maka wajib baginya untuk menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut. Tapi kalau misalnya jauh kayak kita misalnya Indonesia, maka cukup bagi kita mengarah ke arah kiblat saja. Jadi misalnya kira-kira kiblat di sana, ya, dan ternyata benar, nah kita tidak perlu menghadap Ainul Ka'bah. Jadi kita tidak perlu menghadap kepada bangunan Ka'bah tersebut, tapi cukup menghadap ke arah kiblat tersebut, ya, arah Ka'bah tersebut. Tapi kalau misalnya orang berada di dalam haram, ya, kemudian dia dekat dengan Ka'bah, maka dia harus melihat apa? Melihat Ka'bahnya. Maksudnya mengarah dengan menghadap bangunan Ka'bah tersebut. Kemudian Nazim menjelaskan tafsiluha tatlubuhu mahallah. Tafsiluha yaitu apa? Perinciannya, adapun perinciannya lebih lanjut terkait khilaf kemudian dalil-dalilnya, maka di sini tatlubuhu, maka engkau carilah mahallah, di tempatnya. Tempatnya di mana? Ya di kitab-kitab yang rinci gitu ya, kitab-kitab ulama yang sudah rinci. Karena ini kan untuk mubtadi, ya untuk pemula saja, maka ini tidak dijelaskan secara rinci. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.